gravitasi yang salah satu contohnya adalah gerak parabola. Di sini kita memahami konsep dasar gerak parabola dulu. Di sini itu adalah bentuk gerak parabola. Dia bergerak secara horizontal searah sumbu X dan secara vertikal searah sumbu Y. Di gerak parabola ini hanya ada satu percepatan yang terjadi, yaitu percepatan G atau gravitasi vertikal. Jadi dia itu bekerja searah sumbu Y. Berarti sumbu Y ini ada nilai percepatannya, yaitu G gravitasi yang bernilai konstan. Karena konstan, jadi sumbu Y itu jenis geraknya adalah gerak lurus berubah beraturan dan sumbu X itu gerak lurus beraturan. Selanjutnya, jika ingin membentuk gerak parabola seperti ini, kita harus memberikan kecepatan awal, yaitu V0. Kemudian dia akan membentuk sudut theta. Nah, selanjutnya kita akan menguraikan V0 ini menjadi dua komponen, yaitu ada yang bergerak ke arah sumbu X dan ada yang bergerak ke arah sumbu Y. Jadi jika kita uraikan seperti ini merupakan V0 X dan ini merupakan V0 Y. Nah, jika kita perhatikan di sini, ini sama seperti vektor. Jadi, kita melihat yang mana paling dekat dengan sudut tetanya, maka kita akan memberikan cos. Dan jika yang jauh itu kita berikan sin. Jadi, V0 X di sini karena dia dekat dengan sudut theta, maka V0 X sama dengan V0 cos theta. Dan karena V0 Y ini jauh dari sudut theta, maka kita akan berikan V0 sama dengan V0 Y sama dengan V0 sin theta. Selanjutnya kita akan mencari Vx. Nah, Vx-nya itu pada selanjutnya kita akan melihat Selanjutnya kita akan mencari Vx-nya. Karena kita lihat di sini pada sumbu X dia jenis geraknya yaitu GLB atau gerak lurus beraturan, maka bisa kita simpulkan Vx itu sama saja dengan V0x. Maka kita tuliskan di sini V0x atau sama dengan V0 cos theta. Selanjutnya, kalau kita ingin menentukan berapa sih jaraknya pada sumbu X itu, kita bisa tuliskan di sini X, terus V0x dikali T. Lalu kita tuliskan kembali V0 cos theta dikali T. Kemudian kita beralih ke sumbu Y. Bisa kita lihat di sini V0Y sama dengan V0 sin theta. Sekarang kita ingin mencari Vy sama dengan V0Y dikurang GT. Kenapa bisa dikurang? Karena percepatannya yang ingin diperlambat kemudian berlawanan dengan sumbu Y, atau bisa juga kita tulis dengan V0Y sin theta dikurang GT. Kemudian Vy kuadrat sama dengan V0Y kuadrat dikurang 2GH, lalu kita tulis dengan V0Y kuadrat sin kuadrat theta dikurang GH. Lalu yang terakhir yaitu H, V0Y dikali T dikurang 1/2 GT kuadrat. Dan bisa juga ditulis dengan V0 sin theta dikali T kurang 1/2 GT kuadrat. Jadi di sini kita akan mencari TH max-nya atau waktu yang kita perlukan untuk mencapai H maksimum. Nah, di sini untuk mencari TH max-nya kita bisa mengambil persamaan dari Y. Di sini yang saya akan ambil itu Vy sama dengan V0 sin theta dikurang GT. Nah, di sini Vy-nya kita tahu sendiri kalau di titik tertinggi di arah sumbu Y itu nilainya adalah 0. Berarti di sini 0 sama dengan
V0 sin theta dikurang GT. GT-nya kita kasih pindah ke sini, berarti GT sama dengan V0 sin theta. Terus di sini tuh T sama dengan V0 sin theta dibagi G. Jadi G-nya di sini. Nah, ini dia. Ini adalah rumus untuk mencari TH max-nya. Selanjutnya, kita akan mencari atau membuktikan rumus untuk H max atau titik tertinggi untuk mencapai Y. Nah, untuk mencari H max-nya, saya menggunakan persamaan kedua karena di sini terdapat H yang dapat kita cari, yaitu rumusnya adalah VY kuadrat sama dengan V0Y kuadrat sin kuadrat theta dikurang GH. Sama dengan, karena VY-nya ini merupakan titik tertinggi di mana V-nya sama dengan 0, maka sisa V0Y kuadrat sin kuadrat theta dikurang GH. Jadi GH ini kita akan pindahkan ke sini sehingga berubah menjadi positif. Jadi GH sama dengan V0Y kuadrat sin kuadrat theta. Kemudian karena yang kita ingin mencari hanya saja, jadi hanya kita tersendirikan sehingga V0Y kuadrat sin kuadrat theta per G. Jadi ini adalah rumus untuk membuktikan atau mencari H max-nya. Selanjutnya, kita akan mencari rumus dari Tx max. Jadi, Tx max adalah waktu yang diperlukan dari titik awal ke titik akhir. Jadi sama saja seperti titik awal ke titik tertinggi, lalu titik tertinggi ke titik akhir. Jadi bisa disimpulkan bahwa Tx max adalah dua kali dari Th max. Jadi bisa saja kita tulis dengan sama dengan 2 V0 sin theta per G. Jadi ini adalah rumus dari Tx max. Selanjutnya kita akan membahas X max atau jangkauan terjauh atau maksimum dari sumbu X. Kita akan menggunakan persamaan rumus yang di atas, yaitu V0 cos theta dikali T. Lalu kan kita sudah mengetahui T max dari X yaitu 2 V0 sin theta per G, maka kita akan tuliskan kembali V0 cos theta-nya, lalu T-nya diganti menjadi rumus yang tadi 2 V0 sin theta per G. Karena di sini V0-nya ada 2, maka kita akan gabungkan saja menjadi V0 pangkat 2 per G dikali cos dan sin-nya kita gabungkan saja menjadi 2 cos theta sin theta. Nah, kalau sudah seperti ini kita akan gabungkan saja semuanya, tapi yang 2 cos theta sin theta-nya itu kita ringkaskan saja. Kita tuliskan kembali V02 per G kali sin 2 theta. Maka nanti hasil akhirnya akan menjadi seperti V02 per G sin 2 theta. Oke, maaf keliru. Jadi nanti kita akan gabungkan saja semuanya jadi 3 garis, lalu G, kita gabungkan saja G-nya. Jadi nanti hasil akhirnya akan seperti ini.
Jadi di sini saya akan membuktikan rumus yang di video sebelumnya saya sudah jelaskan, yaitu rumus mencari TH max atau rumus untuk mencari waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimum. Di sini sudah ada contoh soal, yaitu sebuah bola ditendang dengan kecepatan awal V0 sama dengan 20 meter per second dan sudut elevasi θ sama dengan 30 derajat. Jika percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter per second kuadrat, tentukan waktu yang dibutuhkan bola untuk mencapai tinggi maksimum. Jadi di sini kita tuliskan diketahui dulu. Di sini yang diketahui itu adalah V0, sudut elevasi θ dan juga gravitasi G. Jadi V0 sama dengan 20 meter per second dan θ-nya itu 30 derajat. Lalu gravitasi G-nya itu 10 meter per second kuadrat. Lalu penyelesaian. Kemarin saya sudah memberitahu kalau rumus untuk mencari TH max itu V0 sin θ dibagi G atau gravitasi. Nah, di sini V0-nya 20 dan sin θ itu sin 30 derajat, yaitu 0,5 dibagi gravitasi 10. Nah, di sini 20 dikali 0,5 itu adalah 10. Jadi dibagi 10 sama dengan 1 detik hasilnya. Jadi dari soal ini, waktu untuk mencapai tinggi maksimum itu jawabannya 1 detik. Baik, di sini saya sudah memberikan satu contoh soal untuk mencari tinggi maksimum atau Ymax pada soal. Jadi soalnya adalah sebuah bola ditendang dari tanah dengan kecepatan 20 meter per second dan sudut elevasi 30 derajat terhadap horizontal. Jika percepatan gravitasi yaitu G sama dengan 10 meter per second kuadrat, tentukan tinggi maksimum atau Ymax yang dicapai bola tersebut. Jadi yang kita ketahui di sini itu adalah jawaban, oke. Nah, yang diketahui di sini adalah V0-nya sama dengan 20, kemudian sudut θ-nya itu adalah 30 derajat. Nah, ini sama dengan 0,5 dan percepatan atau percepatan gravitasinya adalah 10. Selanjutnya ditanyakan itu adalah Ymax sama dengan. Nah, jadi yang kita sudah ketahui sebelumnya, rumus dari Ymax yaitu V0 pangkat 2 sin pangkat 2 θ per 2G sama dengan 20 kuadrat sin 30 derajat pangkat 2 per 2 kali 10 sama dengan 400 dikali 0,5 pangkat 2 per 20 sama dengan 400 dikali 0,25 per 20 sama dengan 100 per 20. Hasilnya adalah 5 meter. Nah, itu tadi dia rumus untuk mencari Ymax. Jadi, titik tinggi maksimum yang dicapai oleh bola tersebut adalah 5 meter.
Kemudian ini adalah contoh soal dari teks max. Sebuah batu dilempar dari permukaan tanah dengan kecepatan awal V0 25 meter per second dan sudut evaluasi theta 37 derajat. Jika percepatan gravitasi 10 meter per second pangkat 2, tentukan waktu yang diperlukan batu untuk mencapai jarak horizontal maksimum. Jadi diketahui V0 25 meter per second, theta 37 derajat, gravitasi 10 meter per second, kemudian sin 37 derajat atau 0,6. Kemudian rumus yang akan kita gunakan adalah 2 V0 sin theta per gravitasi. Kemudian kita substitusi memasukkan angkanya ke dalam rumusnya. Jadi 2 dikali 25 dikali 0,6 per gravitasinya yaitu 10. Yang hasilnya adalah 30 per 10 atau 3 detik. Oke, jadi teman-teman kita akan membahas soal jangkauan maksimum. Di sini saya sudah memberikan sebuah soal, mari kita baca sama-sama. Jarak mendatar terjauh yang dapat dicapai bola yang ditendang dengan sudut elevasi 30 derajat dan memiliki kecepatan awal sebesar 40 meter per second adalah bla 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 meter. Oke, jadi kita akan gambarkan sketsanya dulu supaya lebih gampang dipahami juga dan kita punya visual ya. Oke, jadi yang ditanya itu dari sini, X terjauh ke sini. Oke, selanjutnya kita akan isikan rumusnya. Oke, jadi yang seperti kita tahu rumusnya itu adalah V0 kuadrat sin 2 sudut dibagi G. Kita tuliskan X terjauh dulu, baru kita isikan rumusnya. Nah, kalau sudah langsung saja kita isi nilai-nilainya sehabis kita isi rumusnya ya. Nah, seperti yang kita tahu kecepatan awalnya itu 40, maka kita isi 40. Jangan lupa 2-nya. Taruh di atas sin 2 kali 30 per 10. Oke, langsung saja kita selesaikan ya teman-teman. Jadi 40 kali 40 kan 1600. Kita tulis sin 2 kali 3 itu kan 60. Nah, sudut istimewanya itu 1/2 akar 3. Kita tuliskanlah di situ. Nah, kalau sudah langsung saja kita coret nolnya. Nah, jadi 160 kali setengah itu 80 akar 3. Jadi hasilnya itu 80 akar 3 meter. Jadi itu hasilnya ya teman-teman.